Halo, kami kelompok 2 akan membahas tentang laporan keuangan PPKD. Nama anggota kelompok yaitu Helen, Desi, Saskia, dan Irma. Sebelum membahas penyusunan laporan keuangan PPKD, apa itu laporan keuangan PPKD? Laporan keuangan PPKD atau Pusat Pengelolaan Keuangan Daerah adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan daerah yang dikelola oleh pemerintah daerah, biasanya bertanggung jawab untuk menyediakan informasi terkait penerimaan, pengeluaran, dan saldo anggaran. Laporan keuangan PPKD memiliki beberapa komponen utama, yaitu yang pertama laporan realisasi anggaran, kedua neraca, 3 laporan operasional, 4 laporan perubahan ekuitas, 5 catatan atas laporan keuangan, 6 laporan perubahan saldo anggaran lebih, dan yang ketujuh laporan arus kas. Yang pertama kita akan membahas laporan realisasi anggaran. Laporan realisasi anggaran menunjukkan perbandingan antara anggaran yang direncanakan dengan realisasi penerimaan dan pengeluaran selama periode tertentu. Berikut laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah yang terdiri dari pendapatan LRA meliputi pendapatan asli daerah, pendapatan transfer yang terdiri dari transfer pemerintah pusat dana perimbangan, transfer pemerintahan pusat lainnya, dan transfer pemerintahan provinsi sehingga diperoleh total pendapatan transfer, kemudian lain-lain pendapatan yang sah sehingga menghasilkan jumlah pendapatan. Kemudian ada belanja yang terdiri dari belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga. Kemudian transfer yaitu transfer atau bagi hasil pendapatan ke desa yang kemudian diperoleh jumlah belanja dan menghasilkan surplus atau defisit. Selanjutnya ada pembiayaan yang terdiri dari penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang menghasilkan pembiayaan neto sehingga diperoleh sisa lebih pembiayaan anggaran. Selanjutnya neraca. Neraca mencerminkan posisi keuangan daerah pada akhir periode yang meliputi aset, kewajiban, dan ekuitas. Di sini ada contoh format neraca sebelum eliminasi, yaitu aset yang meliputi aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya sehingga diperoleh jumlah aset. Kemudian kewajiban, yang terdiri dari kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang yang menghasilkan jumlah kewajiban. Lalu ada ekuitas sehingga diperoleh jumlah kewajiban dan ekuitas. Kemudian ada laporan operasional. Laporan operasional sendiri memberikan gambaran dari hasil operasional atau laba rugi bersih dari kegiatan pemerintah daerah yang mencakup seluruh pendapatan dan beban dalam suatu periode. Berikut format laporan operasional yang mencakup kegiatan operasional yang terdiri dari pendapatan LO, meliputi pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah. Kemudian beban seperti beban pegawai, beban barang dan jasa, beban bunga, dan lain-lain sehingga diperoleh surplus atau defisit dari operasi. Kemudian juga mencakup kegiatan non-operasional seperti surplus penjualan aset non-lancar, surplus penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan lain-lain yang menghasilkan surplus atau defisit dari kegiatan non-operasional sehingga nantinya diperoleh surplus atau defisit sebelum pos luar biasa. Selanjutnya juga terdapat pos luar biasa seperti pendapatan luar biasa LO dan beban luar biasa yang menghasilkan surplus atau defisit dari pos luar biasa sehingga akhirnya akan diperoleh surplus atau defisit LO. Selanjutnya laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas adalah laporan keuangan yang berisi informasi mengenai perubahan ekuitas pemilik selama periode tertentu. Laporan perubahan ekuitas juga dikenal sebagai laporan perubahan modal. Laporan ini menyajikan informasi mengenai ekuitas awal, surplus atau defisit LO, koreksi, dan ekuitas akhir. Berikut format laporan perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus atau defisit laporan operasional, dampak kumulatif perubahan kebijakan atau kesalahan mendasar, meliputi koreksi nilai persediaan, selisih revaluasi aset tetap, lain-lain, dan kemudian ekuitas akhir.
Kemudian catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan berisikan penjelasan rinci mengenai informasi di setiap laporan utama. Berikut contoh format catatan atas laporan keuangan yang terdiri dari bab 1 pendahuluan yang meliputi maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, landasan hukum penyusunan laporan keuangan, dan sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan. Bab 2 ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD yang meliputi ekonomi makro atau ekonomi regional, kebijakan keuangan, dan indikator pencapaian target kinerja APBD. Bab 3 ikhtisar pencapaian kinerja keuangan yang meliputi ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan, hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan. Bab 4 kebijakan akuntansi yang meliputi entitas pelaporan, basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan, basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan, penerapan kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP, dan kebijakan akuntansi tertentu. Bab 5 penjelasan pos-pos laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran yang terdiri dari pendapatan LRA, belanja, dan pembiayaan, laporan perubahan saldo anggaran lebih yang terdiri dari perubahan SAL, laporan operasional yang terdiri dari pendapatan LO, beban, kegiatan non-operasional, dan pos luar biasa, laporan perubahan ekuitas yang terdiri dari perubahan ekuitas, neraca yang terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas, laporan arus kas yang terdiri dari arus kas dari operasi, arus kas dari investasi aset non-keuangan, arus kas dari aktivitas pembiayaan, dan arus kas dari aktivitas transitoris. Kemudian bab 6 penjelasan atas informasi non-keuangan, dan terakhir bab 7 yaitu penutup. Berikutnya laporan perubahan saldo anggaran lebih. Laporan perubahan saldo anggaran lebih menggambarkan perubahan saldo anggaran lebih dari awal hingga akhir periode. SAL adalah sisa kas dari hasil surplus yang belum digunakan pada akhir tahun anggaran. Berikut format laporan perubahan saldo anggaran lebih, yaitu 1. Saldo anggaran lebih awal, 2. Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan, 3. Subtotal 1 dikurang 2, 4. Sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran, 5. Subtotal 3 ditambah 4, 6. Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, 7. Lain-lain, 8. Saldo anggaran lebih akhir. Dan terakhir, laporan arus kas. Laporan arus kas menyajikan arus masuk dan keluar kas yang dikelompokkan dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Di sini ada contoh laporan arus kas, yaitu ada arus kas dari aktivitas operasional, yaitu jumlah arus kas yang masuk dan jumlah arus kas keluar. Ada arus kas dari aktivitas investasi non-keuangan, jumlah arus kas yang masuk dan jumlah arus kas keluar. Ada arus kas dari aktivitas pembiayaan, jumlah arus kas masuk dan jumlah arus kas keluar. Ada arus kas dari aktivitas non-anggaran, jumlah arus kas masuk dan jumlah arus kas keluar. Kenaikan atau penurunan kas, ada saldo awal kas di BUD, ada saldo akhir kas di BUD, ada kas di bendahara penerimaan, kas di bendahara pengeluaran, kas di BLUD, kas lainnya, sehingga total akhir dari penjumlahan tersebut memperoleh saldo akhir kas. Sekian pembahasan kami tentang penyusunan laporan keuangan PPKD. Thank you. 谢谢。 Arigato. Kamsahamnida. Terima kasih.